Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah putus dalam kehidupan keseharian kita. Kita tidak boleh putus bersyukur karena memang nikmat Allah tidak pernah putus pula dalam kehidupan kita. Kapan dan dimanapun kita berada, di situ pasti ada nikmat Allah. Malam hari ini alhamdulillah kita diberikannya kesehatan dan kesempatan yang dengannya kita bisa bermajelis, duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan ini adalah majelis yang bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis ini selain menambah ilmu, mudah-mudahan juga bisa menambah iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan ilmu itulah yang akan benar-benar membuat kita terangkat derajatnya, membuat kita akan semakin mulia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita senantiasa merindukan beliau, karena beliau sangat cinta dan sangat rindu kepada kita. Orang yang sama sekali tidak akan pernah terputus hubungannya dengan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai di akhirat kelak, pada saat kita terpisah dengan anak dan istri, ayah dengan anak dengan orang tua, itu tidak lagi saling peduli, bahkan tidak lagi saling menanya. Tetapi yang menanyakan kita justru adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selalu beliau inginkan dari kita adalah bagaimana umatnya bebas dan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keinginan besar yang datang, yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kita untuk mendoakan kebaikan bagi beliau. Pantas kita untuk memberikan selawat dan salam. Mudah-mudahan di hari akhir kelak semua kita bisa berjumpa dengan beliau, bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkannya dari telaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah pesan-pesan akidah, pesan-pesan tauhid yang ada pada ibadah kurban. Sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan sebuah ibadah kurban, ibadah dengan cara menyembelih. Jadi menyembelih itulah yang ibadahnya. Tidak bisa diganti selain daripada menyembelih itu, karena iraqatud dam. Maka az-zabhu itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah boleh kita untuk menyembelih hewan itu selain untuk Allah dan selain atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban sebuah ibadah yang akan membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebuah amal yang membuktikan bahwa kita ingat kepada yang memberikan nikmat, karena kita memberikan apa yang kita miliki untuk dinikmati oleh bukan hanya kita, tapi oleh orang-orang lain. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban, dia tidak mau menyembelih padahal dia diberikan kemampuan oleh Allah, kelapangan rezeki, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musalla kami, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Rasul seolah-olah tidak ingin memandang wajah orang-orang yang tidak mau berbagi. Seolah-olah Nabi kita enggan dia untuk melihat kepada wajah-wajah yang tidak menunjukkan kepeduliannya kepada orang lain. Maka Nabi bilang, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini kalau dipahami secara baik, ini luar biasa ancaman yang datang dari Nabi. Coba bayangkan, seandainya umpamanya Nabi ada di sini, lalu kita masuk, diusir kita sama Nabi, kamu pulang saja katanya, tidak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Kan itu arti yang tadi itu kan, bagi siapa yang mampu. Nah oleh karena itu, jika memang ada kemampuan, ada kelapangan rezeki, berikan sedikit untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nanti yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan sebagai bentuk syiar dalam ajaran Islam. Salah satu dari syiar yang ada dalam agama kita itu adalah dengan iraqatud dam, kita sembelih hewan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga lah sebabnya kalau seandainya kita menyembelih tidak dengan nama Allah, tidak tujuannya untuk Allah, tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya menjadi haram untuk dimakan, tidak halal untuk dimakan, karena di dalamnya ada unsur kesyirikan. Inilah akan kita coba lihat insya Allah pesan-pesan tauhid yang ada pada ibadah kurban itu sendiri. Kalau kita bicara ibadah, itu sudah dipastikan akan terkait dengan tauhid. Tak mungkin ada satu pun ibadah yang tidak terkait dengan tauhid. Karena tauhid itu sendiri artinya adalah ibadah. Dan ibadah itu sendiri artinya adalah tauhid. Ketika ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Ada di situ kata abada ya'budu, liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara tafsir yang disampaikan oleh para ulama untuk kata ya'budun itu adalah liyuwahidun. Jadi di antara tafsir kata ya'budun itu yuwahidun. Maka ibadah sama dengan tauhid. Karena beribadah berarti kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ibadah kita? Kan kita menyembah Allah, dan itu artinya adalah tauhid. Maka tidak boleh kita beribadah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ada orang yang melakukan sebuah ibadah tetapi yang dia sembah tidak hanya Allah saja, atau tujuan ibadahnya bukan hanya Allah saja, ada tujuan-tujuan yang lain, maka berarti dalam niat ibadahnya ada unsur-unsur kesyirikan dan Allah tidak akan menerima. Baik, saking kuatnya hubungan antara kurban dengan tauhid, ada di antara ulama-ulama dan pakar-pakar kontemporer yang menyebutnya idul kurban itu sama dengan idul tauhid.
Jadi Idul Adha itu boleh disebut dengan Idul Tauhid. Hari raya kurban boleh disebut dengan hari raya Tauhid. Kita sedang merayakan tauhid kita kepada Allah. Kita sedang merayakan kekuatan akidah. Karena memang dalam ibadah kurban sudah dipastikan di situ sangat banyak pesan-pesan tauhid yang bisa kita ambil. Barangkali tidak kita akan bisa membicarakan semuanya, tapi setidaknya kita bicara pada 3 poin. Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, ketaatan. Yang ketiga, mahabbah. Keikhlasan, ketaatan, mahabbah atau cinta. Ini 3 poin ini semuanya bagian dari bahasan akidah. Kalau kita bicara ikhlas, ikhlas itulah inti dari akidah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budu. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, mukhlisin. Ikhlas. Keikhlasan. Ini pada poin yang pertama. Bagian dari akidah yang terpenting dalam kehidupan kita. Apa saja? Di situ adalah persoalan keikhlasan. Ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti kita sudah bicara maka tidak akan bisa dipisahkan antara ketaatan dengan keikhlasan. Kalau seandainya kita bicara dari sisi sejarah bagaimana ibadah kurban, karena kita kalau sudah sampai pada masanya kalau kita bicara ibadah kurban, maka selalu kita diingatkan kepada satu kisah, kepada satu catatan sejarah, satu profil keluarga yang di situ ada ayah, di situ ada ibu, di situ ada anak, yang modal kehidupan mereka dalam melakukan sesuatu itu hanyalah keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan dalam melakukan sesuatu membuat segala-galanya menjadi ringan untuk ditaati. Jadi rahasianya agar mudah kita taat, ikhlas. Keikhlasan yang melandasi itu membuat mudah untuk mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah, walaupun ternyata sebenarnya sangat berat bahkan tidak masuk akal. Maka wajarlah Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang mendapat gelar ulul azmi, yang benar-benar teruji, siap taat karena landasannya adalah keikhlasan, siap melaksanakan apa saja, dan bukan hanya diri dia berhasil mentarbiyah, mendidik anak dan istrinya dalam persoalan keikhlasan dan ketaatan itu. Kalau kita tengok umpamanya Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail, itu ketika Nabi Ibrahim dikaruniai dengan seorang anak yang bernama Ismail, yang ibunya adalah Hajar, itu kan sudah lama dia tidak mendapatkan anak. Ismail Ibrahim kan bersama Sarah. Sarah tidak mendapatkan anak dalam waktu yang sangat lama. Tapi Sarah itu punya seorang pembantu namanya Hajar. Diusulkanlah oleh Sarah agar Ibrahim menikahi Hajar. Berarti istri yang mencari, itu perlu dipelajari ya enggak? Itu tingkat keikhlasan luar biasa.
Dicarikanlah dan pada akhirnya menikah. Ternyata memang itulah takdir Allah untuk Nabi Ibrahim bersama Hajar. Lahirlah seorang anak yang namanya Ismail. Sebagai seorang wanita, fitrahnya biasanya cemburu. Selalu saja ada kecemburuan. Inyo yang pertama tidak dapat dah. Anak kedua kasih langsung dapat. Kecemburuan itu nampak, terbaca oleh Nabi Ibrahim. Tapi itu pula lah ternyata yang menjadi sebab kenapa Allah menyuruh agar Hajar dari Ibrahim itu dibawa jauh. Janda kedaketnya aja Hajar, janda kedaketnya Sarah. Apailah jauh-jauh. Disuruhlah hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bakkah yang sekarang Mekah. Kalau dalam surah Ibrahim itu diceritakan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, saya menempatkan anak dan istri saya di sebuah lembah. Maka Ka'bah itu berada di lembah. Bukit, lembah, di situ ada Ka'bah. Ghairi dzi zar'in. Tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan. Tidak ada ciri-ciri kehidupan. Air tidak ada, tumbuhan tidak ada, manusia tidak ada. Itulah tempat di mana Allah memerintahkan agar Hajar dan Ismail ditinggalkan di situ. Cuma hanya ada satu kemuliaan, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Jadi kalau sudah di samping rumahmu yang mulia itu, cak anda ada ayu, cak anda ada siapapun, cak anda ada tanam-tanaman. Yang penting di samping, karena disitulah ternyata nanti akan dibangun Ka'bah. Itulah kemuliaan satu-satunya yang diharapkan. Maka ditinggalkanlah, diantarlah sampai ke sana. Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa memberikan pesan apapun. Bertanyalah Hajar, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak menghentikan langkahnya, dia terus melangkah. Hajar nanya lagi, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak menoleh dengan pertanyaan tadi. Cuma pertanyaan yang ketiga dirubah oleh Hajar bunyi pertanyaannya. Apa gubahan pertanyaannya? "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Barulah Nabi Ibrahim menghentikan langkahnya. Ketika dia bertanya apakah ini perintah Allah, Nabi Ibrahim menghentikan langkahnya dan balik menghadap kepada Hajar. Apa kata Ibrahim? "Ya Hajar, benar ini adalah perintah Allah." Apa jawaban Hajar? Kalau memang ini adalah betul-betul perintah Allah, kata Hajar apa? "Innallaha la yudayyi'ana." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Ini jawaban pertama yang menggambarkan di situ ada keikhlasan dan ketaatan. Ketaatan yang begitu kokoh yang dasarnya adalah keikhlasan. Jika Allah yang memerintahkan, maka Allah mustahil akan menyia-nyiakan kami. Ada enggak semacam keyakinan di sini? Keyakinan yang luar biasa. Ini tauhid. Ini benar-benar iman ini. Disinilah nanti berawalnya semua sejarah-sejarah yang akan kita ambil dari ibadah kurban itu. 3 orang ini, baik Ibrahim maupun Ismail dan Hajar sudah mendahului pada jawabannya. Pada kisah hari-hari berikutnya sama. Asalkan itu perintah Allah, maka siap untuk dilaksanakan. Nabi Ibrahim tak habis-habis ujian yang diberikan oleh Allah. Lambat dapat anak, setelah dapat disuruh berpisah, ketemu lagi setelah dewasa. Pada saat bertemu setelah dewasa disuruh
menyembelih. Condah puju boge lho. Lambe dapet, setelah dapat disuruh berpisah, dewasa ketemu kembali disuruh disembelih. Itu beliau tuh menikmati hidup sama anak dulu. Inilah ujian yang luar biasa. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu melalui mimpi. Maka satu-satunya mimpi yang dapat jadi patokan untuk penetapan sesuatu adalah mimpinya para nabi. Mimpinya para nabi itu disebut dengan ru'ya salihah. Kalau nabi yang bermimpi itu adalah sesuatu yang benar. Bahkan Nabi Yusuf, salah satu dari bentuk mukjizatnya adalah bisa mentakwilkan mimpi. Karena bapaknya yang bernama Yakub sebelumnya juga pernah bermimpi, dan itu semua adalah kebenaran. Bermimpilah Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ibrahim siap enggak untuk melaksanakan? Siap. Taat, ikhlas. Ini tauhid yang luar biasa. Ketaatan dan keikhlasan nampak pada Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim ingin tahu Ismail kira-kira siap atau enggak. Kalau Ibrahimnya jelas sudah siap nih. Anaknya yang bernama Ismail ini siap apa tidak? Dipanggil sama dia. Inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Allah perintahkan saya untuk menyembelih kamu. Apa pendapat kamu wahai Ismail? Ismail bukan orang sembarangan. Dia dididik oleh seorang ibu yang nampak kekuatan tauhid dan keyakinannya dari jawabannya dari awal. Ismail masih bayi, tapi kekuatan tauhid yang ada pada Hajar nampak pada jawabannya tadi. Ismail hidup bersama seorang ibu dengan kekuatan iman yang dia didik, dan berhasil ibunya untuk mendidik Ismail. Terbukti pula pada jawaban yang datang dari Ismail. Apa kata Ismail? Ya abati. Bahasa ya abati itu panggilan kasih sayang dari seorang anak kepada seorang ayah. Kalau panggilan-panggilan biasa kan ya abi. Ya abi itu biasa. Tapi kalau ya abati bagi orang Arab dalam bahasa mereka itu adalah bahasa panggilan kasih sayang. Benar-benar menunjukkan kedekatan antara seorang ayah dengan anaknya. Dan itulah yang bahasa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Ismail, ya abati, if'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang itu adalah perintah Allah, if'al ma tu'mar, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau pasti menemukan saya sabar dalam menghadapi ini. Ada 3 jawaban. Hajar, Ibrahim, Ismail. Untuk perintah Allah yang sangat berat, bahkan bisa-bisa nyaris tidak masuk akal. Tapi jawabannya sama. Kira-kira inti kesamaannya ada pada jika Allah yang memerintahkan maka lakukan. Jika Allah yang menyuruh saya tinggal di sini, pergilah wahai Ibrahim, karena Allah yang menyuruh. Saya siap untuk tinggal di sini, padahal tidak ada siapapun. Jika Allah yang menyuruh untuk menyembelih itu, wahai bapakku, lakukan. Saya insya Allah pasti akan sabar. Ini merupakan kekuatan tauhid yang memang harus kita pelajari. Maka dalam setiap ibadah yang kita lakukan, 2 ini mesti ada. Taat, ikhlas. Ini sebenarnya gambaran dari mana syahadatain?
Ikhlas itu tergambar pada ungkapan asyhadu an la ilaha illallah. Taat itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa makna bahwa kita bersaksi Muhammad adalah Rasulullah? Berarti kita bersaksi bahwa beliau membawa sebuah risalah yang kita wajib mentaatinya. Maka di hadapan perintah Allah tidak boleh banyak tanya. Di hadapan perintah Rasulullah SAW yang datang dari hadis-hadis yang sahih, yang dapat dipegang, dapat menjadi sumber, jika memang betul datang dari dia, maka yang harus dilakukan adalah sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim berhasil, Ismail sukses, Hajar bisa mengikuti semua karena memang Allah yang memerintahkan. Kita hari ini tidak disuruh untuk menyembelih anak. Kok sempatlah anak nang kono suwo sapu nang sampai ompe anak bante sarangnya Allah Ta'ala mama. Alhamdulillah. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk seperti itu. Tapi kita hanya diuji dengan sejumlah yang barangkali kalau dibandingkan dengan yang dimiliki sisanya banyak loh biola. Tetapi betapa berat rasanya untuk melakukannya. Nah, terlepas nanti dari segi hukum, hanya kalau bobo ke hukum kadang kan ini tidak wajib dosanya, hanya kadang kalau dibawa ke hukum kasih itu lagi. Karena memang ada dua pandangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa ibadah kurban itu, iraqatud dam itu memang adalah sunnatun muakkadah. Tapi datang dari Abu Hanifah. Abu Hanifah punya kecenderungan, dan juga seperti Al-Lais dan Al-Auza'i cenderung mengatakan hukumnya adalah wajib lil qadir, wajib bagi yang mampu. Tapi jumhur mayoritas memang mengatakan tidak wajib. Nah, kadang-kadang seandainya kita selalu berpegang kepada hukum, maka cenderung nanti akan ditinggalkan, karena yang kita bayangkan adalah dia tidak wajib. Maka dalam kajian-kajian maqasidus syariah, saya sering mengingatkan bahwa dalam ibadah jangan hanya fokus kita memandang dari sisi hukum, tapi pandanglah hikmah, pandanglah apa yang akan didapatkan, pandanglah ibrah dari sebuah amalan. Coba bayangkan, seandainya seseorang menyembelih seekor kambing di hari raya kurban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhapus dosa-dosanya sebanyak bulunya. Bapak banyak aduh. Jadi menghapus dosa, takfir az-dzunub. Itu cara untuk supaya dosa-dosa kita berguguran. Kalau yang kita pandang adalah hikmah, yang muncul adalah semangat untuk melaksanakan. Tapi kalau yang kita pandang adalah hukum, jangan-jangan gara-gara sunnatun muakkadah ini menyebabkan kita justru cenderung untuk meninggalkan banyak takana yang lain selain daripada itu. Kalau jadi niku untuk kambiong apa SPP anak bulan esok? Takana macam-macam. Apa jajan anak untuk esok? Karena yang kita kedepankan sunnatun muakkadah. Tapi kalau ibrah, kalau hikmah, maka yang muncul adalah semangat. Oleh karena itu kita mesti belajar semangat Nabi Ibrahim sekeluarga, yang dia tidak banyak tanya di hadapan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tertanya adanya kewajib Allah Ta'ala, tidak tertanya orang menyembelih harus kan? Tidak. Yang penting datang perintah itu. Ternyata memang yang diinginkan oleh Allah bukanlah Ismail itu disembelih. Mustahil Allah menginginkan seorang nabi untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Yang diinginkan oleh Allah hanyalah Ibrahim
membuktikan cintanya, bahwa Allah lebih dia cintai dari segala-galanya. Maka masuk pada poin yang ketiga, al-mahabbah. Ikhlas, taat, mahabbah. Yang diinginkan oleh Allah sekali lagi, bukan agar Ismail itu mati disembelih. Enggak. Tapi Allah ingin hambanya membuktikan cintanya, bahwa benar-benar yang kita cintai dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan harta yang kita miliki, bukan istri yang kita miliki, bukan anak yang kita miliki. Karena betapa banyak orang yang durhaka kepada Allah gara-gara istrinya, betapa banyak orang durhaka kepada Allah gara-gara anaknya, berapa banyak orang yang durhaka kepada Allah gara-gara jabatan dan hartanya. Adakah kira-kira orang yang durhaka kepada Allah gara-gara anak dan istrinya? Ada. Wajar Allah mengatakan dalam Al-Quran, amwalukum wa auladukum, harta dan anak-anak kalian itu adalah adul lakum, adalah musuh bagi kalian sendiri. Kok Allah bilang harta anak-anak kita itu justru adalah musuh? Dari sisi inilah. Tapi ibadah kurban mengajarkan kita bahwa yang kita cintai memang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita taati hanyalah Dia. Ketika kita berhadapan pada perintah-perintah Allah, pasti di situ ada kebaikan yang ingin diberikan. Maka nanti ada banyak ketentuan dalam ibadah kurban. Mau enggak kita mentaatinya? Ini semua adalah ujian bagi ketaatan kita. Apa contoh? Umpama ketika ada sebuah hadis datang dari Rasulullah SAW, "Idza halla hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya." Apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian berkeinginan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau sudah mulai masuk 1 Dzulhijjah ingin berkorban, apa kata Rasul? Fala ya'khudh syai'an min sya'rihi wa adhafirihi. Maka hendaklah dia untuk tidak mengambil, memotong lagi rambutnya dan kukunya. Ini salah satu. Karena ini adalah perintah Nabi, tugas kita apa? Taat. Itulah buah dari tauhid. Taat. Jangan ambil lagi, jangan potong lagi rambut kalian, jangan potong lagi kuku kalian. Berarti ini adalah salah satu dari sunnah yang perlu untuk kita laksanakan. Bagi siapa yang punya niat untuk berkurban, ketika nanti sudah masuk pada 1 Dzulhijjah, maka jaga dulu, jangan potong kukunya, jangan potong rambutnya. Kenapa demikian? Ada beberapa hikmah yang disampaikan oleh para ulama untuk hadis itu. Hadis itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Di antara hikmahnya oleh para ulama, supaya mereka-mereka yang berkurban dibawa perasaannya sebagaimana mereka yang berhaji. Orang berhaji kan salah satu dari pantangan ihram itu apa? Kan tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut lagi. Nanti kalau sudah tahallul baru boleh. Nah, orang-orang yang tidak berhaji lalu dia berkurban, dibawa suasananya seperti itu. Mereka di sana, kita tidak di sana, kita di sini. Tapi dibawa suasananya. Nah, itu salah satu dari hikmah. Kalau kita tengok hukumnya nanti, ini lain lagi. Apakah nanti kalau orang ihram, seandainya dia potong kuku, kan kena hukuman tuh. Ada dendanya tuh. Kalau kita kena denda enggak? Enggak.
Hanya ingin sekadar membawa suasana. Dan hukumnya memang bukanlah sampai ke tingkat wajib. Bukan pula berarti nanti kalau lah terlanjur potong kuku, batal kurban. Itu dah malih berkurbannya doh. Apa ndak jadi korban cunya, dia langsung potong abuaknya. Itu dah malih berkurban doh. Artinya kalau terlanjur bukan berarti nanti menghilangkan kesempatan dia untuk berkurban. Cuma ada ujian keimanan kita. Ini tidak wajib dah, tapi gimana kira-kira iman kita di hadapan ini? Orang-orang yang kalau benar-benar mencintai Nabi, Nabi nyuruh mah. Nabi kita yang menyuruh. Berarti kita dituntut untuk mentaatinya. Pada saat kita tidak potong kuku, tidak potong rambut, berarti ada pahala yang kita dapatkan. Tapi sekali lagi, kalau dibawa kepada hukum, nanti ada orang mengatakan, iko yang jangan dipotong kok rambut awak, kuku awak, atau kuku hewan tuh. Hai, kau mulai berdebat. Ini ada orang hobi berdebat. Segala-gala ingin berdebat. Ini kira-kira rambut kita yang dilarang Nabi ini atau rambut? Itu rambut hewan. Rambut hewan kurban tadi. Berarti tidak boleh lagi dipotong-potong. Kalau ditengok redaksi hadis, kalau ditengok redaksi yang ada pada hadis, fala ya'khuz syai'an min sya'rihi wa adhafirihi. Di situ menggunakan dhamirhi, rambutnya dan kukunya. Nya di sini siapa? Ini adalah muzakkar. Berarti kembalinya kepada arada ahadukum. Seseorang di antara kalian. Berarti seseorang ini jangan potong rambut dan kukunya. Andaikan yang dimaksud oleh Nabi itu adalah hewan kurban, maka Nabi akan menggunakan fala ya'khudz syai'an min sya'riha wa adhafiriha. Karena hadis itu adalah dhamir yang kembali kepada udhiyah. Udhiyah itu adalah istilah untuk hewan kurban. Karena udhiyah adalah kata-kata yang muannas, maka dhamir yang cocok baginya adalah ha. Berarti dari sisi analisa bahasanya, yang dimaksud jangan potong rambut dan kuku bukanlah rambut dan kuku hewan, tetapi rambut dan kuku dia yang berkorban. Ini bentuk ketaatan. Kalau kita benar-benar ingin mengambil pelajaran, di antara pelajarannya at-ta'ah, ketaatan kita. Apapun ketentuan Rasul nanti, maka kewajiban kita adalah untuk mentaatinya. Apa contoh yang lain? Man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual hewan kurbannya, maka tidak ada nilai kurbannya. Muncul persoalan, boleh tidak jual kulitnya? Kulit hewan kurban. Banyak orang menjual. Dijual. Apa dijual? Tidak niu orang desatnya. Tak ni orang tanya sama bawah liu orang tu mah. Tu tak ni orang. Ya kan? Jadi alasan tak ni orang tak tapik sama bawah liu mu tu. Itulah biar baru ni oleh tu. Maka alasan orang tak mau tak bisa. Dan kalau dijual itulah tadi. Man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual hewan kurbannya, maka tidak ada, sama dengan tidak berkorban. Tidak ada nilai kurbannya. Tapi betapa banyak orang yang menjual. Kenapa tidak boleh masuk waktu? Baik, kalau masuk waktu kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Barangkali mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, mungkin nanti ada sedikit waktu pada bagian akhir kalau memang ada. Tapi kita lanjutkan sedikit. Tadi sudah dikatakan bahwa ada 3 hal yang harus selalu ada pada kita dalam setiap ibadah kita. Ikhlas, taat, dan mahabbah, cinta. Inilah yang akan membuat kita tidak asal-asalan dalam melaksanakan ibadah. Kenapa begitu mudah kita untuk tidak makan, tidak minum sehari semalam, dari pagi sampai sore untuk berpuasa. Padahal di hari-hari lain mungkin sulit. Tapi keikhlasan yang melandasi niat ibadah kita
membuat kita mudah untuk melaksanakannya. Dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada dasar cinta. Maka kecintaan kita kepada Allah membuat kita memang mentaatinya. Dan kalau sudah kita mentaatinya, yang dasarnya adalah keikhlasan, itulah awal dari kesuksesan kita insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Apapun nanti larangan-larangan yang ada, kita akan mudah untuk meninggalkan. Jangan jual ini, jangan jual, jangan lagi dijual. Jangan dijual. Itulah bentuk dari ketaatan. Karena kita sudah ikhlas untuk mencintai Allah. Nah, kenapa tidak boleh untuk dijual? Karena jual itu, jual beli itu kan perkara dunia. Sekarang sesuatu yang sudah disembelih atas nama Allah, masa mau diambil lagi keuntungan dunia? Kita sudah menyembelihnya memang untuk atas nama kurban. Salah satu dari bentuk ibadah itu adalah syiar dalam Islam. Kenapa mesti diambil lagi keuntungan dunia kita melalui sesuatu yang sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, jadi agar kita murni tulus memberikannya kepada Allah dan pahalanya kita dapatkan secara sempurna. Kadang ada juga jawaban-jawaban bercanda, kadang saya sampaikan, kalau dijual kuli, nanti di akhirat berdasarkan kepada hadis, korban kita itu datang menemui kita dengan daging-dagingnya, dengan tanduk-tanduknya, dengan kulit-kulitnya. Kalau dijual, tidak berkulit, so korban di akhirat. Lesa nang nengok, so kambing tidak ada kulit saja. Lah jual. Maka keikhlasan kita masih penuh. Berikan semuanya kepada Allah, atas nama Allah. Sehingga tidak lagi nanti menjadi masalah. Nah, tapi itu jawaban yang dalam bentuk tapi intinya memang jangan dijual. Kalau benar-benar kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita akan begitu mudah untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Disitulah letak kesempurnaan kita dalam beribadah. Kita buat seperti ketaatan kita pada ibadah-ibadah yang lain. Dalam sholat, dalam puasa, dalam haji. Ketika umpamanya sholat subuh 2 rakaat, leya dunia untuk menambah-nambah, kan tidak ada. Kenapa demikian? Karena yang kita tahu, yang diperintahkan adalah segitu. Ketika ulun masuk waktu, inginkah kita melaksanakannya? Tidak. Kenapa? Karena belum masuk pada ketentuannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa pula lah pada ketentuan-ketentuan yang lain. Maka dalam setiap ibadah kita di situ pasti ada bentuk ketaatannya yang mesti didasarkan kepada cinta, kita mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Saya yakin banyak pesan-pesan tauhid, pesan-pesan bagaimana memang kita harus ikhlas, taat dan cinta melalui ibadah korban. Cinta itu juga lah yang mendasarinya. Kenapa kalau dalam hewan kurban tidak boleh yang cacat, jangan dipilih yang kurus. Anan kuih lah nyalai muas tek ini kan. Kalau muas tek banyak lah biar kok. Ini hati-hati. Panitia itu hanya kerja sosial. Yang diharapkan hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadon lain kan diharapkan hanya pahala dari Allah untuk satu bentuk perbuatan. Nyemasa Nabi tidak ada pakai panitia. Bahkan menyembelih masing-masing di rumah. Selesai sholat, sembelihlah masing-masing. Maka ada kisah
salah satu dari sahabat Nabi yang telanjur menyembelih sebelum salat. Itu dak menyembelih masing-masing tadi itu. Sebelum bangkit ke salat disembelihnya kurban. Sampai di waktu khutbah Nabi menyampaikan pesan. Barang siapa yang menyembelih setelah salat, itulah kurban yang diterima oleh Allah. Tapi siapa yang menyembelihnya sebelum salat, fa inna ma hiya sadaqatun minas sadaqat. Itu sama dengan sedekah biasa, ndak kurban nemu. Tak kaji. Nyala langsung tadi menyembelih sebelum salat. Datang dia menemui Nabi, ya Rasulullah, saya telanjur menyembelih sebelum salat ya Rasul. Ndak kurban nemu Nabi. Itu hanya sedekah. Tapi ada saya punya 1 ekor lagi ya Rasulullah. Cuma umurnya belum sampai. Nampak oleh Nabi dia benar-benar ingin mendapatkan pahala kurban itu. Coba bayangkan seorang sahabat. Bagaimana dia punya keinginan untuk mendapatkan pahala kurban. Ya Rasulullah, ingin saya untuk mendapatkan pahala kurban. Yang disembelih tadi rupanya tidak dapat pahala kurban. Hanya sedekah biasa. Cuma saya ada punya 1 ekor ya Rasulullah, cuma belum cukup umur. Akhirnya dibolehkanlah oleh Nabi dia menyembelih yang masih kecil tadi itu. Lalu kata Rasul, wala yujzi'u dzalika li ahadin ba'dak. Ndak ada seorang jeneng beliau sudah kolenyi, wang sang beliaunya ini. Karena Nabi ingin mengabulkan keinginannya untuk mendapatkan pahala korban dan tidak pula punya kecuali hanya. Coba bayangkan. Kira-kira kalau dibawa kepada makna mampu umpamanya. Apa makna mampu di sini? Tidak ada punya kecuali yang 1 tapi di bawah umur. Jadi kalau ditengok makna qadir, makna mampu, sebagian ulama mengatakan apa? Yang disebut mampu adalah orang yang memiliki harta seukuran zakat. Jadi mampu. Jadi kalau seandainya korban hanya bagi yang memiliki harta seukuran zakat, tidak banyak mungkin dan kono ada. Tetapi iman kita bisa berbicara. Iman kita bisa mengatakan saya mampu. Maka luar biasa juga ketika ada orang yang kerjanya cuma pemulung ngumpul-ngumpulkan duit 1.000 2.000 dari sampah. Dengan gembiranya dia mengantar hewan kurban langsung ke panitia kurban tuh, dari uang yang dia sudah niatkan dari dulu ditabung-tabungnya, memang tujuannya untuk kurban. Ada semacam kenikmatan. Jadi kalau benar-benar kita sebagai seorang beriman, ada kenikmatan yang luar biasa di saat kita mentaati Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak boleh asal-asalan semaunya saja, tapi kita ingin sempurna di dalam melaksanakannya. Maka jangan yang kurus, jangan yang sakit, jangan yang juling, jangan yang pincang, kan ada yang diatur oleh Nabi. Dan Al-Quran pun mengatakan ketika Allah mengganti Ismail, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail itu dengan dzibhin azim, dengan sembelihan yang azim, yang gemuk, yang berdaging. Inilah yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa korbankanlah yang banyak dagingnya. Karena ganti dari Ismail itu memang adalah dzibhin azim. Dan itu bukti bahwa kita tidak asal-asalan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya janjikan, jika ada pertanyaan, dahulunya nunjuk tangan. Iraqatu ad-dam. Iraqatu ad-dam itu
kerja dalam penyembelihan itu. Jadi menumpahkan darah itulah yang ibadah. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah ketika kita mengalirkan darah atas nama Allah. Karena kambing ini Allah yang berikan nyawa. Allah yang memberi dia makan. Kalau dia minum, Allah yang menurunkan air. Sekarang kita sembelih atas nama Allah. Maka marah Allah kalau disembelih untuk tujuan syirik. Disembelih untuk sesembahan. Disembelih untuk disumbangkan kepalanya ke kaki bukit mana. Untuk dihanyutkan ke sungai ini. Biar tidak diganggu oleh makhluk halus. Sembelih ini berarti menyembelih bukan atas nama Allah. Padahal kehidupannya segala-galanya datang dari Allah. Itu namanya iraqatu. Dan tidak bisa diganti. Umpamanya begini. Jangan Bali kambing dulu nya, tidak banyak orang suka kambing sekarangnya. Bagian je lah pitinya. Boleh tak? Jadi tidak disembelih tapi duitnya dibagi-bagi. Bagi-bagikan ke fakir miskin. Berarti itu bukan kurban. Karena yang kurban itu adalah itu yang iraqatud dam. Adapun hadiyu itu seperti hadiyu tamattu', itu istilah untuk hewan yang akan disembelih. Kalau iraqatud dam itu bentuk kerjanya mengalirkan darah. Barakallahu fikum. Peserta korban enggak? Peserta korban boleh nyanyi punya. Hukum asal sebenarnya hewan korban do ndak pakai panitia. Sembelihlah seorang, ambil mana nio. Ambil mana yang dia mau. Setelah itu silakan kalau dia mau kasih hadiah, dia mau bagikan ke fakir miskin. Sekarang diserahkan ke panitia. Tentu kan sebagai perkorban kan dia bisa mendapatkan, kalau dalam hadis gitu kan, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk, bukan sepertiga, sebagian untuk berkorban, mau sepertiga atau tidak itu lain lagi. Karena tidak mesti peserta ngambil sepertiga. Kalau peserta umpamanya tidak mau ngambil, tidak ya punya. Tapi yang sebaiknya peserta korban sendiri dia memakan dari hewan korbannya sendiri walaupun sedikit. Kininya meminta kalau sesuai dengan porsi yang tadi, umpamanya kalau mau dibuat per tiga seperti itu, nya kok lo biolo separuh ambil ada peserta ru benjo lagi nya sodo bola ya. Nya apa tu guna panitia kala? Kalau kan sodo dia ambil kan. Nah, maka sebenarnya kalau dia ingin meminta sesuatu, saya ingin itu, kasih. Ajan ben kesodori pangkal sampai ujung kaki kah? Mungkin yang bagian mana gitu kan? Kalau lambiak itu lalabio lah kok ledonya. Iya. Nya kata tujuh orang minta kaki. Itu kalau kata tujuh minta kaki dah belajar. Dak nahu kaki tu dah, nyampe kakinya. Jadi umpama kalau ada yang bagian betis bawah, ada bagian atas, kalau contoh itu bisa. Tapi kalau ke sodo minta habis siku apa nomor. Ndak ada untuk fakir miskin. Nah, mungkin ndak pula logis kalau semuanya punya permintaan yang sama. Tapi kalau ada di antaranya yang ingin meminta banyak satu orang dan itu jalan tadanya, secara hukum boleh mengkorbani nyor mah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita. Malam ini kita tidak bicara hukum korbannya, tapi dari sisi yang lain, pesan-pesan akidah. Kalau hukum tentu akan banyak persoalan yang
persoalan yang muncul yang memerlukan waktu yang lebih luas. Belum lagi nanti boleh enggak diberikan kepada tetangga yang non muslim umpamanya. Kan? Nah, dia ingin memberikan, boleh apa tidak? Itu kan bagian dari masalah. Bapak cowok kalau hilang ndak kok be malam ndak hilang korban. Nyusup pagi kan disembelih. Apa ya? Kok dapat ganti ya, tapi niat korbannya dia sudah, niat ibadah korbannya itu dia sudah dapatkan, sudah tercatat, karena memang hewan itu adalah hewan yang untuk dikorbankan. Cuma qadarullah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kadang diantar awak sudah lihat? Gimana? Itu untuk yang berkorban. Kalau dia membawa niat korbannya untuk apa namanya? Untuk keluarga dia, keluarga tidak kena oleh hukum itu. Yang kena hanyalah yang berkorban. Dia kan kalau kambing untuk satu orang yang menanggung. Tapi boleh enggak yang satu ini membawa keluarganya dalam kebaikan niatnya ini? Boleh, karena Nabi pernah melakukan. Kata Nabi ketika ia menyembelih, hazali wa li ahli. Ini adalah untuk saya dan untuk keluarga saya. Disembelih lagi oleh Nabi satu, ini adalah untuk umatku yang tidak sanggup berkorban. Jadi yang kena oleh hukum potong kuku rambut tadi adalah dia yang berkorban, bukan seluruh keluarga yang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentaati aturan Rasulnya. Salah satunya adalah dalam ibadah kurban. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.